Saya singgung sedikit lagi soal LGBT, Pak. Bagaimana Bapak meyakini tidak masuk angin itu, Pak, dengan ada uang 100 miliar rupiah itu tadi? Jadi begini, sampai dengan tanggal 19 Desember tahun lalu, masalah LGBT ini belum disepakati di DPR. Karena ada yang mendukung, ada yang tidak. Saya tidak tahu apakah itu pengaruh uang tadi atau tidak. Tapi pada waktu itu kita berteriak melalui media, saya bilang, itu hati-hati tuh. Di DPR tidak dapat dukungan penuh. Karena sekarang juga UNDP mengedarkan uang. Nah sesudah itu kan ada gerakan. Ketua Muhammadiyah, Ketua NU mendekati pemerintah, mendekati DPR, mendekati pimpinan parpol, para ulama. Saya bilang dekati mereka, ini mumpung. Nah tiba-tiba tanggal 17 kemarin, bulan Januari, clear semuanya. Dan semua fraksi sudah menyatakan mengkriminalisasi, artinya melarang LGBT, perilaku seksual LGBT di dalam hukum. Dan itu saya yakin tidak akan berubah lagi. Ya, karena semua fraksi sudah atas jaminan dan juga ketua DPR-nya sudah menyatakan pokoknya kriminalisasi. Apa ancamannya? Perilaku menyimpang dalam bentuk pencabulan yang dilakukan oleh LGBT, hubungan seks atau rangsangan seksual sesama jenis itu diancam dengan hukuman pidana 9 tahun, malah naik dari jadi masuk pasal pencabulan, Pak, ya? Masuk pasal pencabulan. Nah, zina sekarang juga diubah. Kalau dulu zina itu adalah hubungan badan antara seorang laki-laki atau perempuan yang sudah punya istri tapi berhubungan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dan itu adalah delik aduan. Nah sekarang diubah itu menjadi delik biasa dan dilakukan oleh siapapun yang tidak punya surat nikah, yang tidak menikah secara satu, juga ancaman tadi itu dihukum juga gitu. Nah sekarang bagus, hukum pidana kita lebih Indonesiawi. Dan Bapak yakin tuh, Pak, ya, dalam rancangan itu nanti bisa diketok? Saya yakin 99,99%. Oke, kalau Prof Mahfud MD sudah yakin, bolehlah kita tunggu nanti hasilnya. Nah, ini masih seputar politik, Prof. Tahun 2018, tahun politik. Nama Profesor Mahfud juga sempat masuk dalam bursa Jawa Timur, Prof. Maju juga di Pilkada Jawa Timur. Tapi kok nggak jadi, Prof? Saya tidak mau. Jadi begini, begitu muncul dua calon namanya Saifullah Yusuf dan Khofifah, lalu ada survei yang mendukung Saifullah dan Khofifah ini 52%. 52% untuk dua orang. 46% itu mencari alternatif ketiga. Dan di alternatif ketiga itu surveinya nomor 1 saya. Nah, sehingga Gerindra datang ke saya, PAN juga, PKS juga menghubungi, minta saya menjadi alternatif ketiga. Dan mereka yakin menang gitu. Waduh, saya tidak mau jadi gubernur karena tidak siap, dan juga saya kan sudah umur 60, ngapain lagi lah. Nggak cocok, Pak, gubernur, Pak, ya? Ikut-ikut kampanye gitu sudah berat bagi Presiden saya. lah kira-kira, ya? Itu soal lain nanti, bicara lain. Lalu Gerindra sampai berkali-kali menghubungi saya, Supriyanto pengurus wilayahnya, lalu kemudian ngutus sekjennya, Pak Prabowo telepon saya, tapi saya sedang on air begini, beliau telepon, saya bilang saya tidak bisa layani, terus dia ngutus sekjennya namanya Ahmad Muzani dan 2 ketuanya. Serius, Pak? Serius. Itu saya masih ingat, tanggal 18 Desember mereka masih datang ke saya. Minta Pak Mahfud yang maju. Di Jawa Timur itu perlu ada alternatif. Ulama-ulama Jawa Timur itu di Pantura datang ke Jakarta ke saya, juga minta saya maju. Pak Mahfud maju yang ketiga gitu, harus dibantu nih Jawa Timur tuh jadi lebih maju. Saya bilang ke Pak Ahmad Muzani, aduh saya sudah tidak mau lagi, enggak. Saya sudah bilang, saya sudah ketemu Khofifah, sudah bergurau sama dia. Sama Pak Khofifah, ini saya dicalonkan tapi saya tidak mau. Bu Khofifah bergurau dengan saya, kalau Pak Mahfud calon, saya mundur aja, saya dukung Pak Mahfud gitu. Iya, tapi bergurau ya. Tapi itu betul dikatakan kepada saya. Pokoknya Khofifah maju, saya bilang. Saya sudah bilang gitu ke Khofifah, jadi saya tidak mungkin calon, saya bilang sama Ahmad Muzani. Dan lagi saya tidak punya uang. Nah, itu tadi saya mau tanya tuh. Iya, punya tapi uang saya tidak punya uang, saya bilang. Oh, sekarang ini biaya kan mahal untuk pilkada. Lalu dia bilang, Pak, tidak usah mikirkan uang, kami yang cari. Wah, orang isunya katanya diminta mahar, kalau Bapak justru enggak ya? Enggak. Pak Zulkifli Hasan juga berkali-kali bilang kepada saya sebelum itu, Pak Mahfud, politik kita ini mahal. Mari kita bantu agar sekarang rekrutmen pemimpin tidak pakai uang, gitu. Jadi tidak ada yang minta uang kepada saya untuk itu. Dan takut kali, Pak, kalau minta uang ke Bapak, Bapak tweet. Mungkin. Tapi rame, Pak. Iya. Nah, saya tidak tahu kalau soal takut itu dan sebagainya. Tapi tentu saja kalau takut kan tidak menghubungi saya kan. Betul. Pak, jadi saya kira tulus lah. Oke, jadi Jawa Timur Bapak enggak. Nah, 2019 Pak kita bicara. Bapak melihat 2019 ini akan seperti apa politik di Indonesia, Pak?
2019 ingat ada pemilihan legislatif dan presiden serentak dan prosesnya dimulai bulan Juni ini loh. Nanti Agustus saya kira sudah ada calon-calon. Sehingga kalau kita bayangkan calon presiden dan calon wakil presiden itu bayangannya tahun ini 6 bulan lagi itu harus sudah final gitu. Nah dan saya kira sampai sekarang tokoh yang hampir pasti maju lagi adalah Pak Jokowi. Lalu yang kedua yang saya dengar juga di berbagai media massa dan pernyataan-pernyataan tokoh-tokohnya adalah Pak Prabowo. Jadi akan ketemu lagi nih. Kira-kira ya. Nanti butuh lagi alternatif ketiga lagi. Nah, saya tidak tahu apakah agak sulit yang ketiga. Agak sulit. Kalau partainya ya. Ya partainya Pak Jokowi itu kan sudah punya 6 kalau tidak buyar ya. Berubah ya. Tinggal 4 kan. 4 ini tidak bisa menjadi 2 karena misalnya Gerindra bergabung dengan PKS, Demokrat dan P3 tidak cukup. Nggak cukup. Kalau Gerindra bergabung dengan P3 ini juga tidak cukup. Jadi mungkin hanya akan 2 kecuali bocor yang di koalisinya Pak Jokowi bocor, salah satu pindah gitu bisa 3 pasangan. Bisa 3 pasang. Kalau itu kan bicara soal tadi Bapak bilang, Bapak melihat ada Pak Jokowi, kemudian ada Pak Prabowo kembali. Nah, Prof Mahfud ada di mana untuk kali ini? Kan dulu kan Bapak juga sempat. Dulu saya pernah ingin jadi calon presiden juga. Iya Pak, capres. Dan di dalam survei SMRC-nya Saiful Muzani saya nomor 1 anunya. Ya surveinya ketika survei opinion leader ya. Nah saya waktu itu berusaha juga ingin jadi, kan mendapat dukungan, kenapa tidak gitu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang menentukan juga ya yang pertama-tama Tuhan, di bawah Tuhan itu uang. Jadi Tuhan lalu uang. Oh ini kali ini kalau Pilpres uang nih ya? Oke. Iya saya tidak punya uang. Oh nggak punya uang. Tidak punya uang dan tidak punya orang yang bisa membawa ke partai bahwa saya ada uang gitu. Sehingga pada akhirnya tidak ada yang bawa saya partai itu gitu. Lalu saya berkesimpulan gini Mas Rizky, dulu saya ingin menjadi presiden. Waktu Pak SBY menjadi presiden yang pertama tahun 2004, saya ingin menjadi merti. Sehingga saya menjadi tim suksesnya Pak SBY. Nggak bisa jadi menteri meskipun Pak SBY terpilih dan Pak SBY sudah bilang kepada saya kalau saya terpilih Pak Mahfud menteri. 4 kali bilang begitu dia jadi saya tidak dipilih. Nggak jadi menteri. Nggak dipilih. Tuhan kan yang menentukan. Oh Tuhan Pak ya. Yang kedua saya ingin jadi presiden yang tahun 2014 kemarin wakil presiden. Sudah kuat tapi Tuhan tidak sudah kuat Pak Jokowi ya sama Pak Jokowi waktu itu ya betul. Pak Jokowi sama Prabowo. Keputusan ulama Jawa Timur itu Pak Mahfud itu bisa ke Pak Jokowi, bisa ke Pak Prabowo. Silakan siapa yang mau gitu. Putusan para ulama Jawa Timur. Tapi waktu itu Pak Mahfud lebih pilih Pak Jokowi dulu awalnya. Iya awalnya Pak Jokowi. Tapi ini kemudian pasang Pak JK, ini pasang Hatta Rajasa, lalu ya sudah saya tidak jadi presiden. Saya ikut ke tim suksesnya Prabowo. Ya. Waktu itu pilihan saya Prabowo. Tetapi marah nggak Bapak waktu itu marah Pak ya? Kesel lagi gitu Pak ya? Kesel enggak juga, iya kesel biasa. Tapi ini perhitungan politik. Saya milih Prabowo. Tapi kan Prabowo kemudian kalah. Ya sudah ini demokrasi, begitu Prabowo kalah saya datangi dia Pak. Saya sudah jadi tim sukses, gagal saya kembalikan mandat. Ngajak ke MK lagi, menggugat. Oh enggak bisa saya bilang. Sportif ini demokrasi saya enggak mau. Saya kembalikan mandat, kalau Bapak mau berperkara silakan ke MK, saya enggak ikut lagi. Tugas saya adalah kampanye. Kampanye gagal ya sudah. Pemilihan presiden itu secara politik dan hukum seksi. Sehingga sudah saya beritahu kalau Bapak berperkara, Pak kalah di MK. Oh Bapak sudah bilang, tapi ada 72 pengacara, pokoknya pasti menang. Pasti menang, datanglah. Itu kan mau ambil panggung semua. Didatangkanlah orang yang pernah menang berperkara di MK. Ini nanti yang akan menjadi saksi agar Pak Prabowo jadi menang. Saya bilang, dulu ketika ini jadi saksi dan menang, saya hakimnya, saya bilang. Saya sudah mutus ratusan kasus seperti ini. Itu perkara yang sudah saya baca aja. Belum dibaca saya sudah tahu. Siapa yang mau menang, siapa yang mau kalah. Gitu. Sehingga saya mundur silakan. Dan mari kita sportif, yang menang ya sudah biarin, nggak usah diganggu. Kenapa sih besok bertarung lagi? Gitu aja Pak ya? Ya demokrasi kan harus begitu sebagai jalan keluar. Pak ngomong-ngomong nih Pak ya, ngomong-ngomong waktu Bapak jadi tim kampanye akhirnya Pak ya, itu dibayar nggak Pak? Enggak, sama sekali enggak. Suruh kampanye keliling-keliling Pak? Enggak dibayar. Ongkos. Disediakan pesawat. Pergi kemana itu ada tiket pesawat dengan timnya gitu ya, disediakan hotel, sudah ada lah yang ngurusi. Ada yang ngurus semua ini. Nah, memang ini harus diklarifikasi ini karena
Juga begitu tim kampanye selesai itu, lalu ada yang waduh Pak Mahfud tuh jadi tim kampanye uangnya banyak. Iya, konon katanya 100 miliar Pak. Dapat berapa miliar itu. Begitu, enggak sama sekali enggak. Sehingga saya datangi suatu saat begitu Pak Prabowo kalah, saya ketemu dia. Pak katanya, ini ada isu di luaran, saya tuh dapat uang dari tim Pilpres ini. Saya nyatakan saya tidak dapat uang, kalau ada bendahara Bapak atau siapapun yang menjadi penyandang dana menyatakan pernah ngasih uang ke saya, pertemukan dengan saya bilang. Saya tidak dapat uang sepeser pun. Saya dapat uang itu ketika ada tagihan, sebelum saya jadi tim sukses itu kan ada tagihan yang sudah dikeluarkan oleh panitia itu dan katanya atas perintah Pak Prabowo. Nagihnya ke saya mintakan uang dan uangnya langsung diberikan gitu. Itu ada orangnya semua. Ya, jadi saya katakan saya tidak. Kalau ada yang bilang Pak Prabowo laporan misalnya uangnya keluar sekian ke Pak Mahfud, panggil saya, ketemukan dengan orang siapa yang nyerahkan kepada saya. Bapak akan yakin tidak ada. Dan akhirnya itu clear Pak ya? Clear. Oke. Saya mau tanya, 2019 maju apa enggak Pak? Mengalir saja. Saya katakan tadi, kalau kita berusaha, Tuhan tidak menghendaki, itu tidak jadi. Kalau kita tidak berusaha, Tuhan menghendaki, seperti saya jadi menteri, jadi ketua MK, sama sekali saya tidak berusaha. Tapi Tuhan menghendaki dipasang ke situ. Ini jawabannya politisi Nah, enggak juga. Ya presiden atau wapres ya gitu, saya sempitkan lagi, presiden atau wapres? Presiden atau wapres? Ya, terserah Tuhan, mengalir saja. Pak, mau presiden mau wapres, saya doakan Bapak sehat. Oke Pak, Amin. kita masih ada lagi Pak, nanti di sini ada tantangan buat Bapak. Oh gitu? Iya Pak, kita kembali lagi nanti Pak ya dengan tantangannya. Oke. One way ticket, one way ticket, one way ticket, one way ticket. Pandang orang lagi gini, Iya. Marilah kita goyang bersama, goyang bermangang